Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup A akan menjelaskan tentang bangkrutnya perusahaan Adam Air. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Raizi Krien, Azril Henok JD Sirait, Raihan Kotrunada, Rifa Aulia Risyanti, Diki Tegar Saputra, dan Wafi Abia El Hanif. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Adam Air sampai dengan kebangkrutan Adam Air. Baik, yang pertama adalah sejarah berdirinya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi sejarahnya berdiri Adam Air akan dijelaskan oleh saya, Wafi Abia Erhani. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke materinya. Jadi Adam Air ini yaitu salah satu maskapai penerbangan swasta yang berbasis di Jakarta Barat. Maskapai ini mengoperasikan penerbangan berjadwal domestik ke 20 kota dan layanan internasional. Maskapai penerbangan ini didirikan oleh Sandra Ang dan Agung Laksono dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2003 dengan penerbangan perdananya ke Balikpapan. Pada awal operasinya Adam Air ini menggunakan dua Boeing 737 sewaan. Saat pertama diluncurkan, Adam Air mengklaim bahwa mereka menggunakan Boeing 737-400 baru. Walaupun ternyata pesawat Boeing mereka sebenarnya merupakan sewaan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Bagian berikutnya adalah reputasi Adam Air yang akan dijelaskan oleh saya. Di masa jayanya, perusahaan swasta ini sempat disebut-sebut sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah yang terbaik di Indonesia pada saat itu. Jangkauan rute maupun penambahan armada pesawatnya terbilang ekspansif sejak didirikan pada tahun 2002. Di kala itu, Adam Air sudah bisa mencapai banyak daerah. Namun, sebuah kecelakaan yang mengerikan terjadi membuat reputasi Adam Air langsung ambruk seketika. Pesawat yang pada saat itu adalah Adam Air KI 457, rute Jakarta ke Manado, mengalami insiden kecelakaan di atas perairan. Setelah hilang dari radar, seluruh penumpang dan awaknya berjumlah 102 orang meninggal. Tidak lama setelah kecelakaan tersebut, pada 18 Maret 2008, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Kementerian Perhubungan melalui surat nomor AU 1724 DSKU 0862 2008. Yang ketiga ada boarding guard, akan dijelaskan oleh saya. Boarding guard adalah layanan penerbangan yang diluncurkan oleh Adam Air pada Oktober 2007 dengan menggunakan sistem barcode yang bertujuan agar identifikasi penumpang lebih akurat serta proses check-in dan boarding juga lebih cepat dibandingkan sistem manual. Sistem barcode sudah diterapkan di 22 bandara yang disinggahi Adam Air. Untuk layanan boarding pass, sedangkan untuk check-in baru diterapkan di 11 bandara. Sistem ini juga akan meningkatkan keamanan penerbangan. Fitur yang dinamakan boarding guard merupakan maksud melindungi dan memberi kemudahan kepada penumpang. Baik, yang berikutnya adalah penyebab atau alasan bangkrutnya perusahaan Adam Air. Penyebab bangkrutnya Adam Air diantaranya ada faktor manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Yang pertama ada isu-isu mengenai ketidakterampilan pilot dalam mengemudi pesawat. Ini mengindikasikan adanya proses rekrutmen yang buruk dan kurangnya pelatihan yang diberikan dari pihak Adam Air. Selain itu, terdapat kontrak kerja yang tidak jelas antara para pegawai dan pihak manajemen. Kemudian yang kedua ada korupsi. Korupsi ini menjadi salah satu isu penting dalam runtuhnya Adam Air. Kasus-kasus korupsi yang terjadi pada Adam Air diantaranya ada korupsi BBM, audit tidak transparan, bukti-bukti pembelian suku cadang yang mahal namun tidak berkualitas baik, dan adanya penipuan pada laporan kewajiban pajak. Yang ketiga adalah faktor usia pesawat. Pesawat Adam Air sendiri sudah berumur 18 tahun saat kecelakaan terjadi dan telah melalui inspeksi seminggu sebelum kecelakaan. Ini diduga Adam Air tidak memiliki sistem maintenance yang baik dan memadai. Yang keempat adalah etika bisnis yang buruk, tekanan psikologis yang diberikan pihak manajemen kepada seluruh karyawan,
Termasuk pilot dan pramugari menjadi hal yang cukup menyalahi aturan. Selain itu, sistem pembayaran hutang yang tidak teratur menjadikan Adam Air sebagai perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi. Materi terakhir, insiden dan kecelakaan, akan dibacakan oleh saya. Kala itu, pesawat Boeing 747-400 milik maskapai penerbangan Adam Air mengalami kecelakaan fatal pada 1 Januari 2007. Dari manifest penumpang, total ada 102 orang yang ikut terbang dengan 96 penumpang dan 6 awak. Pesawat dengan nomor penerbangan DHI 574 itu memiliki rute Surabaya-Manado, berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya pada 1 Januari 2007 pukul 12.55. Pesawat Adam Air tersebut lepas landas dengan baik. Namun, pada 15.07 WITA atau 14.07 WIB, pesawat hilang kontak dan tenggelam di perairan Sulawesi. Dikutip dari BBC, black box alias kotak hitam ditemukan 27 Agustus 2007 di kedalaman sekitar 2.000 meter perairan Majene, Sulawesi Barat. Fokus konsentrasi pada tidak berfungsinya inertial reference system telah mengalihkan konsentrasi kedua pilot dari flight instrument dan membuka peluang terjadinya increasing divin tidak teramati. Kedua pilot juga tidak mendeteksi dan menahan descent sesegera mungkin dalam mencegah kehilangan kendali. Saat itu, pesawat berada di ketinggian 35.000 kaki. Menurut alias KNKT, dari rekaman flight data recorder dan cockpit voice recorder telah bermasalah dalam sistem navigasi pesawat. Hal ini membuat pilot dan kopilot memfokuskan perhatian pada masalah IRS. Mereka kurang lebih mengurus IRS selama 13 menit akhir penerbangan. Hal ini membuat mereka kurang waspada terhadap indikator penerbangan lain. Pada ketinggian 35.000 kaki, sebenarnya posisi autopilot masih on. Hingga akhirnya posisi IRS kiri dan kanan berbeda. Kru memindahkan IRS kanan dan posisi navigation menuju posisi ATT. Sayangnya, perubahan itu membuat autopilot off dan pesawat mendadak miring kanan. Kronologis masalah PT Adam Air. 10 Maret 2008, pesawat Adam Air KI-292 Boeing 737-400 jurusan Jakarta-Batam tergelincir di landasan Bandar Udara Hang Nadim, Batam. Kondisi ini menimbulkan perselisihan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan sehingga menyulitkan kondisi perusahaan dan akhirnya PT Bakti Investama pada 14 Maret 2008 menarik seluruh sahamnya karena merasa Adam Air tidak melakukan perbaikan tingkat keselamatan serta tiadanya transparansi. Kegiatan operasional Adam Air kemudian dihentikan sejak 7 Maret 2008 dan baru akan dilanjutkan jika ada investor baru yang bersedia menalangi 50% saham yang ditarik Bakti Investama. Pada 18 Maret, izin terbang atau Operation Specification Adam Air dicabut Departemen Perhubungan melalui surat bernomor AU 1724 DSKU 0862-2008, sedangkan OOC juga terancam dicabut jika tidak ada perbaikan. Sementara di sisi lain, nasib sekitar 3.000 karyawan maskapai penerbangan Adam Air terancam di PHK. Kasus dugaan penggelapan investasi senilai 157 miliar dengan tersangka Wakil Komisaris Utama PT Adam Air, Sandra Ang, disebut-sebut juga menjadi faktor runtuhnya Adam Air. Kesimpulan dari presentasi kali ini, penyebab bangkrutnya Adam Air diantaranya faktor manusia, mesin, metode, dan lingkungan. Yang kedua, kebangkrutan merupakan kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang terakhir, pasar 2 ayat 1 menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh dan dapat ditagih dinyatakan valid dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok grup A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.